Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Ananda. Saya dari kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan membahas tentang disintegrasi Cekoslowakia. Sebelum mulai pembahasan, mari kita simak video berikut ini. Cekoslovakia merupakan sebuah negara yang terletak di Eropa Tengah. Negara ini terbentuk pada tanggal 28 Oktober 1918. Terbentuknya Cekoslovakia berawal dari runtuhnya Kekaisaran Austro-Hungaria akibat Perang Dunia Pertama. Setelah mengalami kekalahan pada Perang Dunia Pertama, wilayah bekas Kekaisaran Austro-Hungaria dibagi menjadi negara-negara kecil oleh blok sekutu yang memenangkan Perang Dunia Pertama, agar tidak menimbulkan ancaman di kemudian hari. Salah satu dari negara tersebut adalah Cekoslovakia. Sesuai dengan namanya, negara ini terbentuk dari gabungan etnis Ceko dan Slovakia. Meskipun sama-sama berasal dari Kekaisaran Austro-Hungaria, etnis Ceko berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Austro sedangkan etnis Slovakia berada di bawah kekuasaan Kerajaan Hungaria. Perbedaan penguasa tersebut menyebabkan perbedaan identitas budaya di mana etnis Ceko lebih terpengaruh oleh Jerman sedangkan etnis Slovakia lebih terpengaruh oleh budaya Magyar atau Hungaria. Perbedaan identitas budaya juga ikut berpengaruh pada perbedaan karakteristik masyarakatnya. Perbedaan identitas budaya juga ikut berpengaruh pada perbedaan karakteristik masyarakatnya. Perbedaan inilah yang di kemudian hari juga menjadi salah satu faktor perpisahan Ceko dan Slovakia. Singkat cerita, Jerman yang kala itu berada di bawah rezim Adolf Hitler, berhasil menduduki wilayah barat Cekoslovakia dan menyatukannya ke dalam Jerman Raya. Sementara itu di wilayah timur Cekoslovakia, Jerman membentuk Slovakia sebagai negara satelit yang pro terhadap Nazi. Setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua pada tahun 1945 yang ditandai dengan kekalahan Jerman, Cekoslovakia kembali menjadi satu negara, namun dengan wilayah yang lebih kecil karena sebagian wilayah timur diambil alih oleh Uni Soviet. Pada tahun 1948, Cekoslovakia berubah menjadi negara komunis setelah pemilihan umum yang dimenangkan oleh Partai Komunis. Di bawah rezim komunis, kehidupan di negara ini jauh dari kata demokratis karena negara berkuasa penuh atas segala hal mulai dari pendidikan, informasi, ekonomi, militer, hingga keamanan. Seperti negara-negara komunis lainnya di kawasan Eropa, Cekoslovakia juga menjadi negara satelit Uni Soviet dan bergabung ke dalam aliansi militer negara-negara Blok Timur yang bernama Pakta Warsawa. Pada tahun 1968, negara ini mengalami periode reformasi dan protes massa yang dikenal dengan musim semi Praha. Reformasi yang dimaksud adalah desentralisasi parsial dalam bidang ekonomi dan politik, serta menegakkan demokrasi dalam bentuk kebebasan pers, kebebasan berbicara, serta kebebasan bepergian. Setahun kemudian, Cekoslovakia berubah menjadi negara berbentuk federasi yang terdiri dari Republik Sosialis Ceko dan Republik Sosialis Slovakia. Meskipun begitu, kontrol politik tetap dilakukan secara terpusat oleh Partai Komunis Cekoslovakia. Setelah puluhan tahun berada di bawah rezim komunis, pada tahun 1989 muncullah gerakan yang dipimpin oleh Václav Havel yang menuntut adanya restrukturisasi politik serta perubahan sistem pemerintahan dari komunis menjadi demokratis. Václav Havel berhasil mengerahkan massa untuk melakukan demonstrasi dan aksi mogok umum. Rezim komunis di Cekoslovakia berakhir setelah Gustav Husak selaku presiden pada masa itu mengundurkan diri dan menyerahkan pemerintahan diserahkan kepada pemerintah koalisi dengan Václav Havel sebagai presiden sementara. Transisi perubahan rezim komunis menjadi rezim yang demokratis tersebut dikenal dengan Revolusi Beludru yang berlangsung dari tanggal 17 November hingga 29 Desember 1989. Pada tahun 1990, Cekoslovakia mengadakan pemilihan umum multi-partai dan Václav Havel terpilih menjadi presiden. Meskipun telah berganti ke rezim yang baru, namun bentuk negara federasi masih dipertahankan oleh Cekoslovakia. Selayaknya negara dengan rezim yang baru, tentu saja banyak permasalahan yang dihadapi, antara lain stabilitas politik dan kesenjangan ekonomi. Pada tahun 1991, tercatat pendapatan domestik bruto Republik Ceko 20% lebih besar dari Republik Slovakia. Pada tahun yang sama pula upaya untuk memeratakan pendapatan dengan cara memberikan dana secara cuma-cuma dihentikan oleh Republik Ceko. Kebijakan tersebut diambil karena Republik Ceko menganggap Republik Slovakia sebagai beban, sedangkan di sisi lain Republik Slovakia merasa dianaktirikan. Selain itu, partai-partai politik yang berada di Republik Slovakia merasa tidak puas dengan keadaan negara sehingga mereka menuntut adanya desentralisasi yang lebih. Untuk mencegah langkah-langkah yang dapat memicu adanya perpecahan, maka pada bulan Juni tahun 1992 diadakanlah pertemuan antara perwakilan Republik Ceko dengan Republik Slovakia untuk menentukan jalan keluar yang terbaik dengan opsi membentuk federasi yang lebih ketat di mana kekuasaan terbesar diserahkan ke negara bagian atau membentuk dua negara yang merdeka.
Sebulan kemudian, pada tanggal 17 Juli 1992, Parlemen Republik Slovakia menyetujui Deklarasi Kemerdekaan Slovakia. 6 hari kemudian, perwakilan Republik Ceko dan Republik Slovakia sepakat untuk membubarkan Cekoslovakia. Sejumlah perundingan dilakukan dalam proses pembubaran Cekoslovakia, salah satunya pada 13 November 1992 yang membahas pembagian wilayah Ceko dan Slovakia. Pada tanggal 31 Desember 1992, Cekoslovakia pun resmi dibubarkan. Meskipun pada akhirnya Ceko dan Slovakia memutuskan untuk berpisah, namun hal yang patut kita acungi jempol adalah proses pembubaran atau perpecahannya berlangsung dengan damai tanpa adanya konflik militer hingga menelan korban jiwa. Cekoslovakia adalah negara komunis yang pernah berdiri di kawasan Eropa dengan nama resmi Republik Sosial Cekoslovakia. Negara ini lahir pada tahun 1918 sebagai salah satu akibat dari Perang Dunia I, namun pada Januari 1993 Cekoslovakia pecah menjadi dua negara. Selanjutnya yaitu penyebab terpecahnya Cekoslovakia. Yang pertama, bangsa Slovakia menganggap suku Ceko lebih mendominasi di Cekoslovakia. Yang kedua, bangsa Slovakia menolak penerapan sistem pasar bebas. Yang ketiga, adanya perbedaan budaya dan bahasa antara Ceko dan Slovakia. Selanjutnya, apa itu Revolusi Bludru? Revolusi Bludru adalah gerakan yang menuntut perubahan kekuasaan dan sistem pemerintahan Cekoslovakia. Hal inilah yang kemudian mendorong Alexander Dubček, mantan sekretaris umum Partai Komunis Cekoslovakia, memberi gagasan dan tuntutan kepada pemerintah untuk melakukan reformasi. Tujuan dari Revolusi Bludru adalah untuk mengganti sistem pemerintahan Cekoslovakia dari yang tadinya komunis menjadi demokratis. Kronologi. Usai Revolusi Bludru, Cekoslovakia mengangkat Václav Havel untuk menjadi presiden sementara pada tahun 1992. Václav mengusul agar nama Republik Federasi Sosial Cekoslovakia diganti menjadi Republik Cekoslovakia. Akan tetapi, usulannya ditolak oleh pihak Slovakia. Setelah proses negosiasi gagal dilakukan, Slovakia memutuskan untuk memisahkan diri dari Cekoslovakia. Pada Januari 1993, Cekoslovakia resmi terbagi menjadi dua negara berdaulat, yaitu Republik Ceko dan Slovakia. Yang terakhir, ada dampak perpecahan Cekoslovakia. Yang pertama, hubungan tradisional terputus untuk mengakomodasi birokrasi perdagangan internasional. Yang kedua, PDB Slovakia mencapai 95% dari PDB Ceko. Yang ketiga, kebebasan politik mulai bermunculan di Ceko dan Slovakia. Yang keempat, arus informasi menjadi jauh lebih terbuka. Yang kelima, sistem demokratis dan liberal berkembang di Ceko dan Slovakia. Sekian dari pemaparan saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.